Ada 4 amalan. Barang siapa istiqomah mengamalkannya, maka kelak selamat dari siksa kubur, dan alam kuburnya akan lapang dan luas serta terang benderang. Sebaliknya ada 4 perbuatan yang jika dilakukan akan membuat alam kubur gelap gulita, sempit dan penuh siksaan. 4 amalan penerang alam kubur ini hendaknya harus diamalkan oleh setiap muslim, terlebih bagi kita-kita yang sudah mulai memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun hingga 70 tahun. Sebaliknya 4 perbuatan buruk yang menjadikan alam kubur sempit, gelap dan penuh siksaan, wajib hukumnya bagi setiap muslim menjauhinya. Simaklah hingga akhir video untuk mengetahuinya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, siksa kubur itu nyata adanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing, dan orang yang kedua disiksa karena dirinya berjalan ke sana kemari menebarkan namimah atau adu domba. Maka mari berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kelak kita mendapatkan siksa di alam kubur. Nah, ada 4 amalan penyelamat siksa kubur dan penerang alam kubur, dan ada pula 4 perbuatan yang menjadikan alam kubur gelap gulita dan penuh siksaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau menjelaskan 4 amalan ini. Beliau berkata, man arada an yanjua min azabil qabri fa alaihi an yulazima arba'ata asya wa ijtaniba arba'ata asya. Siapa saja yang ingin selamat dari siksa alam kubur, maka baginya wajib melakukan 4 amalan dan wajib meninggalkan pula 4 perkara. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratut tasbih fa inna hadhil asya tudiul qabra wa tuwassi'uhu. 4 amalan yang akan menerangi alam kubur dan menjadikannya lapang dan luas adalah menjaga ibadah sholat wajib 5 waktu, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca tasbih. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu. Sedangkan 4 kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan adalah suka berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Mari kita pelajari lebih lanjut 4 amalan penerang alam kubur adalah yang pertama, istiqomah menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Ini adalah ibadah pokok. Semua amal akan sia-sia belaka jika tidak menunaikan ibadah wajib ini. Menunaikannya akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan kelak mendapatkan pertolongan pada hari kiamat.
Yang kedua, istiqomah bersedekah. Rasulullah pernah bersabda, innas shodaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi wa inna ma yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shodaqatihi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya siksa alam kubur bagi yang melakukannya. Sungguh pada hari kiamat orang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Amalannya ketiga, istiqomah membaca Al-Quran. Yang paling baik adalah menghatamkannya. Namun jika kita belum mampu, kita boleh mengamalkan surah Tabarok setiap malam. Siapa yang melazimkan membaca surah ini setiap malam, kelak selamat dari siksa alam kubur. Imam Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Tidak hanya di alam kubur, kelak pada hari kiamat surah Tabarok akan menjadi pembela kita. Rasulullah pernah bersabda, suratul minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan qasamat an sahibiha hatta adkhulathul jannah wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Amalan keempat, istiqomah membaca tasbih. Ini amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Rasulullah pernah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, siapa saja yang membaca kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdi setiap hari dalam satu hari sebanyak 100 kali, khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Di samping melakukan 4 amalan ini agar alam kubur tidak sempit, tidak gelap gulita dan tidak penuh siksaan, kita hendaklah menjauhi 4 perbuatan buruk, yaitu berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.